Salam komunikasi. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Filsafat Komunikasi Digital yang beranggotakan saya sendiri, Rahajeng Iklanisa, Audrey Octavia Gianni, dan Jessica Glazian Sehaloho. Di sini kami akan membuat resensi atau rangkuman dari hasil debat filsafat komunikasi digital dengan mosi free sex dan praktik aborsi sebagai bentuk dan terdapat dua kerangka analisis dan posisi argumen, di mana argumen pro memandang bahwa free sex dan praktik aborsi dalam kondisi tertentu sebagai bagian dari hak atas tubuh, otonomi individu, dan perlindungan kemanusiaan. Sedangkan dalam argumen kontra memandang bahwa free sex dan aborsi bukan sebagai hak asasi manusia, melainkan pilihan individual yang harus dibatasi oleh hak hidup, moral publik, dan tanggung jawab sosial. Pada slide ini, kita akan membandingkan cara berpikir radikal dari dua perspektif yang berbeda. Dari sisi yang mendukung, cara berpikir radikal dimulai dengan pertanyaan yang paling mendasar tentang siapa yang paling berhak atas tubuh manusia. Individu diposisikan sebagai subjek utama yang memiliki otoritas penuh atas tubuhnya sendiri. Dalam kerangka ini, otonomi tubuh dianggap sebagai bagian dari martabat manusia yang tidak boleh diganggu oleh negara, hukum, maupun norma sosial. Sementara itu, dari sisi yang menolak, pendekatan radikal justru menggali hakikat HAM sebagai perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia secara menyeluruh. Perspektif ini menempatkan hak hidup sebagai nilai dasar yang tidak boleh diabaikan. Setiap tindakan dinilai bukan hanya dari kebebasan individu, tetapi juga dari dampak terhadap kehidupan manusia lain. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada akar masalahnya. Satu melihat persoalan dari kekerasan tubuh individu, sementara yang lain berangkat dari prinsip perlindungan kehidupan. Selanjutnya, slide ini menunjukkan perbandingan cara berpikir kritis antara dua perspektif. Perspektif yang mendukung mengkritisi pelarangan yang bersifat absolut. Mereka menilai bahwa larangan tersebut seringkali mengabaikan realitas sosial seperti kekerasan seksual, hamil yang tidak direncanakan, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan edukasi. Negara dipandang berpotensi menjadi represif apabila hanya berfokus pada pelarangan tanpa menyediakan solusi yang komprehensif. Sebaliknya, perspektif yang menolak atau kontra menekankan bahwa HAM tidak pernah bersifat absolut dan selalu memiliki batas. Hak harus selalu dipertimbangkan bersama hukum, moral, dan dampak sosial. Kritik diarahkan pada perluasan makna HAM yang dianggap berlebihan, terutama jika hak dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan etika. Perbedaan yang terlihat jelas adalah satu pihak mengkritik sistem yang dianggap tidak responsif terhadap realitas sosial, sementara pihak lain mengkritisi pemaknaan HAM yang dianggap tanpa batas. Slide keempat ini adalah cara berpikir rasional. Pada slide ini melihat perbedaan sudut pandang pro dan kontra melalui cara berpikir rasional. Kelompok pro berangkat dari fakta empiris di lapangan. Mereka menilai bahwa praktik aborsi tetap terjadi meskipun ada larangan hukum. Larangan total justru mendorong praktik aborsi ilegal yang berisiko tinggi terhadap keselamatan perempuan, termasuk meningkatkan angka kematian ibu serta stigma sosial terhadap korban. Oleh karena itu, regulasi yang berbasis HAM dipandang lebih realistis dan protektif karena fokus pada pengurangan resiko dan perlindungan nyawa. Sementara kelompok kontra melihat persoalan ini dari sisi rasionalitas nilai. Mereka menilai bahwa pengakuan aborsi sebagai HAM berpotensi mengaburkan nilai dasar perlindungan terhadap kehidupan. Negara dikhawatirkan kehilangan pijakan moral apabila hak dilepas dari tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perbedaan utama pada slide ini terletak pada efektivitas kebijakan menurut pihak pro versus konsistensi nilai moral menurut kontra. Ya, di slide ini adalah membahas tentang cara berpikir reflektif dan konseptual. Pada slide ini perbedaan pandangan dianalisis melalui pendekatan reflektif dan konseptual. Argumen pro menekankan pengalaman individual seperti trauma, kondisi darurat,
serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami perempuan. Konsep-konsep seperti ini, bodily autonomy dan humanity dignity, digunakan untuk menegaskan bahwa menghormati pilihan individu merupakan bentuk pengakuan terhadap kemanusiaan dan martabat manusia. Sebaliknya, argumen kontra lebih menyoroti dampak sosial jangka panjang. Mereka mengkhawatirkan terjadinya normalisasi relasi tanpa tanggung jawab serta munculnya beban psikologis dan sosial bagi individu maupun masyarakat. Secara konseptual, kelompok kontra menegaskan pentingnya membedakan antara hak dan perilaku serta antara kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai penutup, perdebatan antara argumen pro dan kontra menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan cara mendefinisikan hak asasi manusia, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Pihak pro memandang HAM sebagai instrumen perlindungan terhadap realitas sosial dan pengalaman manusia yang kompleks dengan menekankan aspek keselamatan martabat serta otonomi individu. Sementara itu, pihak kontra menempatkan HAM dalam kerangka ini. Nilai moral dan sosial harus dibatasi demi menjaga perlindungan kehidupan dan tatanan sosial. Demikian perbedaan utama tidak terletak pada kepedulian yang terhadap manusia, melainkan pada kerangka berpikir yang digunakan. Apakah HAM dipahami sebagai hak individu yang adaptif terhadap realitas sosial atau prinsip moral yang harus dijaga konsistensinya melalui batasan dan tanggung jawab? Analisis ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bersifat multidimensional dan menuntut dialog yang kritis, rasional, serta reflektif. Terima kasih.